ingin merepresentasikan mengenai autoregressive distributed lag yang berjudul pengaruh FDR dan Bobo terhadap ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2019 sampai tahun 2023. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel FDR dan Bobo terhadap variabel ROA pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019 sampai 2023, termasuk data time series karena hanya menggunakan satu objek, yaitu BUS. Variabel yang digunakan variabel dependen Y, ROA, variabel independen X, 1, yaitu FDR, dan X2, Bobo. Selanjutnya, langkah analisisnya. Yang pertama, pengujian statistik deskriptif. Yang kedua, pengujian stasionaritas. Yang ketiga, penentuan lag optimum. Yang keempat, model ARDL secara umum. Yang kelima, pengujian kointegrasi. Yang keenam, pengujian asumsi klasik. Yang keenam, interpretasi moda jangka pendek. Dan yang terakhir, interpretasi moda jangka panjang. Langkah pertama yaitu kita buka tabulasi data. Setelah itu copy data mulai dari ROA sampai Bobo. Kita copy. Setelah itu kita buka eViews. Kita create a new eViews work file. Frekuensi diganti monthly. Start date 2019. End date 2023. Oke. Setelah itu pilih quick. Generate empty group, edit series. Kita scroll sampai ke atas. Pilih yang paling atas. Kita paste. Yang pertama kita akan menguji uji deskriptif. Kita view deskriptif stats, common sample. Setelah itu kita freeze terlebih dahulu. Kita name. Kita namai underscore 1 underscore deskriptif. Kita oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita lihat. Berdasarkan tabel diketahui nilai mean ROA 1,80% dengan standar deviasi sebesar 0,26%. Nilai FDR 77,23% dengan standar deviasi sebesar 3,25%. Sedangkan nilai mean Bobo 82,41% dengan standar deviasi sebesar 4,36%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Bobo memiliki kecenderungan nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai ROA dan FDR. Selanjutnya kita silang. Kita akan menguji multikolinearitas.
kita pilih view, kita pilih covariance analyze, kita centang yang correlation, kita uncentang yang covariance. Setelah itu kita pilih layout yang single table, klik OK. Nah, setelah itu kita freeze name underscore 2 underscore multico, kita OK. Setelah itu kita akan menguji stasionaritas, kita close. Klik 2 kali pada roa, kita view, pilih unit root test, standar unit root test, level, kita klik OK. Kita freeze name underscore 3 underscore sroa underscore level, kita OK. Karena di sini roa belum stasioner pada tingkat level, kita lanjutkan pada first difference. Sebelum itu kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai probe sebesar 0,283 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita uji kembali ke first difference. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita pilih first difference, kita OK. Nah, di sini sudah nilai probe-nya 0,00. Kita freeze terlebih dahulu. Name underscore 3 underscore sroa underscore f, yang berarti first difference. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. H0 pada tingkat first difference, D-ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 D-ROA stasioner pada tingkat level. D-ROA tidak memiliki nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan D-ROA stasioner pada tingkat first difference. Kita close. Kita close. Selanjutnya kita akan menguji FDR. Klik 2 kali pada FDR, kita view, pilih unit root test, standar unit root test, kita pilih level, OK. Sebelum itu kita freeze name underscore 3 underscore SFDR underscore level. Oke. Kita lihat hasilnya. H0 FDR tidak
stasioner pada tingkat level, H1 FDR stasioner pada tingkat level. FDR memiliki nilai prop 0,460 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Karena FDR tidak stasioner pada tingkat level, kita lanjutkan ke first difference. Kita close, klik view, unit root test, standard unit root test, kita pilih first difference, kita oke. Nah, sebelumnya kita freeze name underscore 3 underscore SFDR underscore first difference. Kita oke. Kita lihat hasilnya. Di sini H0 DFDR tidak stasioner pada tingkat level, H1 DFDR stasioner pada tingkat level. DFDR tidak memiliki nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DFDR stasioner pada tingkat first difference. Kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya. Kita close, klik Bopo 2 kali, klik view, klik unit root test, standard unit root test, kita pilih yang level, klik OK. Freeze, name, underscore 3, underscore SBopo, underscore level. Klik OK. Kita lihat pengujiannya. H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat level, H1 Bopo stasioner pada tingkat level. Bopo memiliki nilai prop 0,460 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan Bopo tidak stasioner pada tingkat level. Karena Bopo tidak stasioner pada tingkat level, kita lanjutkan ke first difference. Kita close, klik view, unit root test, standard unit root test, kita pilih yang first difference, klik OK. Kita freeze, name, underscore 3, underscore SBopo, underscore first difference. Kita OK. Kita lihat hasilnya. H0 Dbopo tidak stasioner pada tingkat level, H1 Dbopo stasioner pada tingkat level. Dbopo memiliki nilai prop 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Dbopo stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya, kita ke model umum ARDL. Kita close, klik pencet, tekan dan tahan CTRL, lalu klik ROA, FDR, lalu Bopo, lalu klik kanan, kita klik open, as equation, method kita pilih ARDL, setelah itu kita OK. Seperti ini. Kita name ARDL. Klik OK. Setelah seperti ini, kita lanjutkan ke pengujian lag optimum. Kita pilih view, model selection summary, kita pilih kriteria graph. Nah,
Di sini kita freeze name underscore 4 underscore model underscore terbaik. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk penentuan layout optimum, dependent variable ROA, dynamic regression for lag, X1 FDR, X2 BOPO. Model umum ARDL yaitu 301. 3 yaitu untuk ROA, ROA, ROA-1, ROA-2, dan ROA-3. 0 untuk FDR, dan 1 mewakili BOPO, BOPO dan BOPO-1. Untuk model terbaik, kita mendapatkan 20 model terbaik. Model yang paling terbaik terletak pada paling kiri, yaitu 301. Selanjutnya, kita akan menguji kointegrasi. Kita close. Klik View. Klik Coefficient Diagnostic. Kita pilih Long Run Form and Bound Test. Kita freeze name underscore 5 underscore kointegrasi. Kita oke. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Pengujian kointegrasi, H0 tidak terdapat kointegrasi, H1 terdapat kointegrasi. Nilai F kritis uji kointegrasi, lower bound 1 dan upper bound 1. Jika V-stat lebih dari 1 pada taraf signifikan 5%, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Jika F-stat kurang dari 1, maka taraf signifikan 5%, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Nilai F statistik sebesar 3,77 lebih kecil dari 3,87, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Kita close. Selanjutnya kita akan menguji jangka pendek. Klik View. Klik Coefficient Diagnostic. Pilih Error Correction. Kita freeze. Kita name underscore 6 underscore pendek. Oke. Kita lihat hasilnya. Sebelum itu kita lakukan uji asumsi klasik normalitas. Kita close. Klik View. Klik Residual Diagnostic. Kita pilih histogram normality test. Nah, di sini kita freeze terlebih dahulu. Kita name underscore 7 underscore normalitas. Kita oke. Kita lihat hasilnya. Di sini H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai probe 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Kita lanjutkan ke uji autokorelasi. Kita close.
klik View, Residual Diagnostic, kita pilih Serial Correlation, LM Test, kita OK. Nah, di sini kita freeze, name, _7, auto korelasi. Kita OK, kita lihat hasilnya. H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai prop of R squared sebesar 0,9496 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kita lanjutkan ke uji heterokedastisitas. Kita close, klik View, klik Residual Diagnostic, kita pilih Heterokedasticity, kita pilih Braunsch-Pagan Godfrey, klik OK. Kita freeze, name, _7, hetero. Kita OK. Kita lihat hasilnya. H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Nilai prop of R square sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah itu kita melakukan uji jangka panjang. Kita close, klik View, Coefficient Diagnostic, kita pilih Long Run from and bound test, klik OK. Ini bisa dilihat pada kita scroll, setelah itu kita menemukan level equation, kita freeze terlebih dahulu, kita name _8 _ panjang. Oke. Setelah itu kita klik 2 kali, kita close. Klik 2 kali pada ARDL. Setelah itu kita klik View, Estimate Output, kita freeze, name _9 model umum. Kita OK. Di sini kita sudah selesai melakukan pengujian ARDL, menggunakan ARDL. Kita lihat interpretasinya. Nah, di sini kita bisa lihat interpretasi jangka pendek. D-1, yaitu nilai koefisien D-1 sebesar 0,296, menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari D-1
akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,296 unit DROA dalam periode yang sama. Ini mengidentifikasikan hubungan positif antara DROA-1 dengan DROA. Selanjutnya, DROA-2. Nilai koefisien DROA-2 sebesar 0,320 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit DROA-2 akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,320 DROA dalam periode yang sama. Ini mengidentifikasikan hubungan positif antara DROA-2 dengan DROA. Selanjutnya, DBOPO. Nilai koefisien DBOPO sebesar 1,80 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit DBOPO akan diikuti oleh penurunan sebesar min 1,80 DROA dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan hubungan negatif antara DBOPO dengan DROA. Selanjutnya, kointek min 1 error correction coefficient. Nilai koefisien kointegral sebesar min 0,410 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 41% per bulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 100 per 41 sama dengan 2,44 per bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan moderat. Selanjutnya, interpretasi jangka panjang. FDR, nilai koefisien FDR sebesar min 0,313 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh penurunan sebesar 31,3% ROA dalam periode yang sama. Ini mengidentifikasikan hubungan negatif antara FDR dengan ROA. Artinya, ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan FDR oleh bank semakin rendah, maka semakin rendah juga pengembalian aset ROA oleh bank. Selanjutnya, BOPO. Nilai koefisien BOPO sebesar min 0,041 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari BOPO akan diikuti oleh penurunan sebesar 4,1% ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara BOPO dengan ROA. Artinya, ketika biaya operasional BOPO meningkat, maka aset ROA mengalami penurunan. C. Nilai konstansa sebesar 7,580 menunjukkan bahwa ketika FDR dan BOPO dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROA sebesar 7,580%. Selanjutnya, kesimpulan. ROA, FDR, dan BOPO tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference. Model ARDL terbaik adalah ARDL 301, di mana orde 3 mewakili ROA, 0 mewakili FDR, dan 1 mewakili BOPO. Dalam proses ini dapat diketahui bahwa ROA sebagai variabel dependen dan yang lainnya sebagai variabel independen. Hasil uji bound test menunjukkan tidak terdapat kointegrasi pada model. Nilai koefisien kointegrasi sebesar min 0,41 menunjukkan bahwa terdapat penyelesaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang pada model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 41% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan 100 per 41 sama dengan 2,44 bulan. Ini mengidentifikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Yang kelima, pada model jangka pendek, DROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DBOPO, sedangkan DROA-1, DROA-2, dan kointegral-1 berpengaruh signifikan terhadap DBOPO.
Pada model jangka panjang FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai materi ARDL. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.